CF Moto mungkin sedang mempersiapkan langkah besar untuk memasuki ajang MotoGP. Memang, CF Moto belum terlibat langsung dalam ajang balap MotoGP, namun beberapa tanda yang muncul di tahun-tahun terakhir membuat berpikir bahwa mereka sedang mempersiapkan diri untuk melebarkan sayapnya ke level balap motor paling bergengsi di dunia. Seperti dilansir dari Mediapart, CF Moto baru-baru ini memperkenalkan mesin V4. Pertama mereka yang berkapasitas lebih dari 200 tenaga kuda dan memiliki spesifikasi yang sangat mendekati mesin balap. Mesin ini diperkenalkan di IACMA dan menarik perhatian banyak orang karena performanya yang mengesankan. Dengan tenaga lebih dari 200 horsepower dan spesifikasi yang menyaingi mesin balap, mesin V4 ini terlihat siap menghadapi tantangan di lintasan. Namun, muncul pertanyaan, di mana CF Moto berencana untuk menggunakan teknologi ini? Saat ini, merek tersebut tidak berkompetisi dalam kategori yang membutuhkan jenis mesin ini. Detail ini dikombinasikan dengan penurunan penjualan global motorsport, menimbulkan keraguan tentang kelayakan model V4 hanya untuk pasar komersial. Meskipun belum hadir dalam kategori utama, CF Moto telah memiliki hubungan yang signifikan dengan MotoGP, berpartisipasi dalam kelas Moto2 dan Moto3. Pada tahun 2024, tim CF Moto Aspa Racing memenangkan gelar konstruktor dan pembalap di Moto3, sebuah prestasi yang menunjukkan kemampuan merek tersebut untuk bersaing di level tertinggi. Selain itu, keterlibatan perusahaan dengan Dorna, badan penyelenggara MotoGP, memperkuat kemungkinan ekspansi ke kategori teratas. Petunjuk lain yang relevan adalah semakin banyaknya penggunaan mesin V4 oleh tim MotoGP seperti Ducati, KTM, Aprilia, Honda, dan baru-baru ini, Yamaha. Meskipun mesin ini berpotensi besar, CF Moto belum menggunakan ajang balap apapun setidaknya hingga saat ini, jika mereka berniat memasuki dunia balap. Ada rumor dari media Jerman bahwa KTM dikabarkan sedang mempertimbangkan untuk memutus kontrak test rider Dani Pedrosa. Padahal, pembalap Spanyol itu baru saja memperbarui kontraknya dengan pabrikan Austria pada bulan November lalu dengan durasi 1 tahun. The Little Spaniard telah menjadi bagian dari pabrikan Austria dalam 6 tahun terakhir. Setelah di akhir 2018, ia memutuskan untuk pensiun sebagai pembalap profesional dan memilih menjadi test rider bersama KTM. Sayangnya, kabar terbaru menyebutkan bahwa KTM yang kini tengah dilanda krisis keuangan mulai memikirkan untuk memutus kontrak Pedrosa karena gajinya terlalu tinggi. Menurut salah satu media Jerman, gaji Pedrosa yang didapatkan dari KTM mencapai 600.000 euro dan pabrikan Austria mencoba untuk mengurangi pengeluaran dengan mempertahankan Paul Espargaro dan Jonas Folger sebagai tim penguji yang gajinya jauh lebih rendah daripada Pedrosa. Berita buruk diterima tim Red Bull KTM pada Minggu 29 Desember. Para kreditor KTM merencanakan tim ini keluar dari ajang MotoGP pada 2026. Media Austria Der Standard menulis salah satu poin pertemuan para kreditor KTM lalu adalah menyetujui proses restrukturisasi KTM tetap berlanjut. Salah satu yang direncanakan untuk menyelamatkan pabrikan Austria itu adalah mengeluarkan KTM dari MotoGP musim 2026 sesuai akhir perjanjian kontrak KTM dengan Dorna Sports selaku penguasa komersial MotoGP. KTM akan menghemat dana kisaran 46 juta euro per tahun, tulis Der Standard mengutip analisa Boston Consulting Group yang juga jadi pegangan kreditor KTM. Juga disebutkan kalau para kreditor itu siap menyuntikkan dana 700 juta euro agar KTM terselamatkan dari kebangkrutan. Tapi, itu tadi, salah satu syaratnya adalah pergi dari ingar-bingar MotoGP. Syarat ini yang berat karena MotoGP adalah sarana terbaik KTM untuk membangun citra dan terobosan teknologi untuk pengembangan motor, termasuk untuk pengembangan motor yang dijual ke pasar bebas. Dari pihak KTM Motorsport, belum ada tanggapan soal rencana mundur usai musim 2026 itu. Selama ini, Direktur Motorsport KTM, Pete Beirer, hanya memastikan tim MotoGP KTM lewat tim pabrikan serta tim KTM Tech3 tetap bersiap diri untuk mengikuti kompetisi musim 2025. Tapi, ia sama sekali tak menyinggung untuk musim berikutnya. Legenda MotoGP Wayne Gardner menyebut satu nama yang dijagokannya menjadi juara dunia tahun depan.
Menurutnya, sosok itu punya tekad ekstra di MotoGP 2025. Gardner, juara dunia 500cc 1987, pernah terlibat dalam salah satu periode paling sengit persaingan juara dunia. Ada nama-nama kondang seperti Freddie Spence, Eddie Lawson, Wayne Rainey, Kevin Schwantz, Mick Doohan, dan Randy Mamola. Sehubungan dengan itu, Wayne Gardner pun punya keyakinan besar bahwa satu nama di lintasan MotoGP ini bakal punya ambisi ekstra dalam menjadi yang terbaik ketika menghadapi persaingan tidak kalah sengit tahun depan. Pecco Bagnaia. Menurutku, Pecco akan menjadi juara dunia karena ia kecewa dan marah dengan diri sendiri atas kesalahan-kesalahan yang ia lakukan tahun ini. Dan ia memang harus begitu. Ia banyak membuat kesalahan-kesalahan bodoh, tapi ketika fokus 100%, ia tidak terkalahkan. Jadi, menurutku, ia akan bisa juara dunia. Dan kalau Pecco tidak melakukannya, Marc Marquez yang akan menjuarainya, asalkan ia tidak kebanyakan crash seperti dulu, kata Gardner dilansir Motoid. Toprak Razgatlioglu telah mengendarai 3 motor berbeda sejauh ini dalam karirnya di ajang World Superbike. Ia memulai karirnya di Kawasaki Puchetti, kemudian pindah ke tim pabrikan Yamaha, dan pada tahun 2024 bergabung dengan Rocket BMW. Namun, ia juga berkesempatan mengendarai Ducati, tetapi menolaknya. Hal itu disampaikan oleh bos tim Barni Racing, Marco Barnabo, kepada GP1 baru-baru ini bahwa ia hampir mengontrak Toprak Razgatlioglu pada 2019. Saat itu tahun 2019, dan saya menelepon Toprak. Itu tahun sebelum ia bergabung dengan Yamaha. Saya berbicara dengannya, tetapi ia hanya tertarik pada Panigale dari tim pabrikan, dan saya bisa mengerti itu. Kami sudah mencoba, katanya kepada GP1. Saat itu, Ducati mendominasi sebagian musim dengan Alvaro Bautista. Pembalap Barni tahun itu adalah Michael Ruben Rinaldi, tetapi pembalap Italia itu hanya finish di posisi ke-13 dalam kejuaraan. Setelah merekrut sejumlah orang pintar dan test rider dari Eropa, Honda kembali menyiapkan gebrakan baru untuk kembali tampil kompetitif di kejuaraan dunia MotoGP. Kabar terbaru adalah Honda berencana membuka markas baru, divisi balap khususnya MotoGP di Italia, seperti yang sudah sejak lama dilakukan oleh Yamaha. Selama ini sebenarnya, Honda sudah punya basis logistik di Spanyol, namun permasalahan detail teknis motor RC213V tetap dilakukan di Jepang. Jarak yang jauh antara Eropa dan Jepang ini dulunya tidak menjadi masalah. Nyatanya beberapa tahun lalu mereka masih sukses merajai Grand Prix. Akan tetapi, level MotoGP yang semakin meningkat membuat hal ini semakin berpengaruh dan kini telah menjadi evaluasi besar untuk pabrikan. Stefan Bradl selaku test rider mengungkap bahwa ia sudah mendengar wacana mengenai pembangunan markas baru di Eropa. Bradl memang belum tahu detail tempat dan waktunya, namun ia sudah mendengar bahwa lokasinya akan berada di negeri pizza. Aku sudah mendengar bahwa mereka akan membuka departemen di Italia untuk mendukung balap motor. Tapi sayangnya aku tak bisa mengatakan kapan hal itu akan terjadi, kata pria Jerman itu dari GP1.